Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama gue di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal membahas hal-hal yang sepele atau yang abal-abal gitu seperti gosip-gosip atau kisah-kisah selebgram dan artis. Di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting yang dapat memajukan bangsa. Nah, di sini kita akan membahas tema lingkungan hidup dengan subtema hidroponik. Nah, oke, langsung aja di sini setelah saya kedatangan tamu dari dosen-dosen muda dari Universitas Indonesia. Nah, ini ada Profesor Dr. Akil MPD dan Profesor Dr. Ramadan. Dan mengajak kita bahas hidroponik nih ya. Yang kita tahu hidroponik itu tanaman yang media tanamnya itu berbeda. Untuk rinciannya apa sih hidroponik itu? Definisi dari hidroponik? Di sini saya akan menjelaskan tentang hidroponik yang telah dibahas di podcast ini. Jadi mungkin dari kalian akan bertanya-tanya apa sih hidroponik itu? Apa sih? Nah, jadi hidroponik itu adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanam. Biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat garam. Metode hidroponik adalah solusi bertani dalam mengatasi keterbatasan lahan atau tanah. Jadi metode ini itu tidak menggunakan media tanah, tidak menggunakan media tanam, namun diganti dengan menggunakan media air yang berkomposisi secara mineral tertentu. Terus menanam dengan teknik hidroponik adalah cara yang ramah lingkungan karena prosesnya menggunakan bahan-bahan alam dan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Karena prosesnya yang organik, maka sayur dan buah hasil budidaya hidroponik cenderung lebih sehat. Begitu ya. Begitu ya. Di hidroponik bukan hanya sekedar tanaman yang media tanamnya itu bukan tanah ya. Bukan tanah aja, air tadi ada nutrisi juga di dalam tanamannya. Begitu, apa sih manfaat dari semua itu? Nah, untuk manfaatnya ini banyak sekali, super banyak. Teknik hidroponik memberikan banyak sekali manfaat, baik bagi tanamannya maupun bagi orang yang merawatnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bebas hama. Mungkin menanam di lahan yang luas memiliki kemungkinan akan terserang hama dan penyakit yang berasal dari media tanah yang digunakan dalam menanam. Dengan menggunakan sistem hidroponik, tentu kita tidak perlu menggunakan tanah sehingga akan terbebas dari hama. Hal ini tentu akan membuat proses pertumbuhan lebih optimal. Kedua, memaksimalkan ruang. Manfaat hidroponik yang selanjutnya adalah dengan memaksimalkan ruang. Karena tidak membutuhkan ruang yang luas, kamu bisa memanfaatkan beberapa tempat seperti teras rumah atau balkon untuk melakukannya. Yang ketiga, hemat air. Cara ini juga akan membuat penggunaan air untuk perkembangan tanaman menjadi lebih sedikit. Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan cara menanam tradisional. Yang keempat, lebih cepat panen. Ketika menanam menggunakan metode hidroponik, kita bisa mengatur panas, cahaya matahari, dan hidrasi yang dibutuhkan tanaman. Metode ini juga membuat nutrisi lebih mudah tersedia dan diserap oleh tanaman sehingga proses pertumbuhan itu kira-kira manfaat dari hidroponik. Oh, jadi sangat-sangat bermanfaat juga ya. Sangat sekali, sangat efisien. Jadi berarti di sini kita dianjurkan untuk memakai hidroponik dulu ya, selain ada di tanaman-tanaman di tanah biasa. Nah, sekarang apa sih keunggulan dari tanaman hidroponik ini? Ya, jadi keunggulan metode hidroponik ini ya sangat banyak. Yang pertama,
tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi karena hidroponik ini tidak memakai media tanah dan biasanya lawasnya tuh ditanam di pipa-pipa yang air mengalir yang bertingkat-tingkat, jadi tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya penggunaan pupuk yang lebih hemat daripada media tanah. Yang ketiga, penggunaan air jauh lebih sedikit karena penerapannya dalam metode hidroponik ini air dialiri terus menerus di pipa-pipa, jadi tidak perlu disiram. Yang keempat, tidak membutuhkan cahaya yang banyak karena bisa ditanam di mana saja dan bisa ditanam di mana saja. Selanjutnya bebas dari hama karena hama itu sendiri penyebabnya dari tanah dan air tidak ada. Keenam, kualitas hasil tanaman sangat tinggi. Untuk tujuan komersial, metode ini sangat direkomendasikan karena menghemat biaya, tidak memerlukan pupuk yang banyak. Yang ketujuh, tidak perlu mencangkok tanaman. Dan yang terakhir, dapat dengan mudah mengecek akar tanaman karena tidak terbentuk dengan tanah dan kita bisa melihat akar tanaman itu apakah tumbuh dengan sehat atau tidak. Ini bagus banget ya hidroponik ini. Jadi salah saya ingin menanam hidroponik sendiri, apakah bisa? Bisa kayak tumbuhan apa saja yang bisa ditanam di hidroponik, apakah semua tumbuhan bisa atau ada tumbuhan tertentu yang bisa ditanam di hidroponik? Itu hanya ada beberapa tanaman. Tidak semua tanaman yang bisa ditanam dengan hidroponik. Contohnya ada selada, tomat, bawang merah, paprika, kangkung, bayam, buncis, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Cukup sekian. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Kangkung. pesan dari kami. Ya, terima kasih podcast kali ini. Jika ada yang ingin tanya lebih lanjut bisa kirim aja ya, saya ntar disertai Instagram para dosen-dosen ini di komentar. Oke, sekian podcast dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.